Jakarta. Video penganiayaan Mario Dandi Satrio 20 terhadap Kristalino David Ozora 17 tersebar di media sosial. Rekaman tersebut memperlihatkan bagaimana Dandi bertubi-tubi menginjak hingga menendang kepala David. Bahkan di saat David sudah tidak berdaya, Dandi masih terus menghajarnya, sambil berkata, "Nggak takut gua anak orang mati." Dandi berulang kali menganiaya korban secara mengerikan. Video viral menunjukkan penganiayaan secara brutal itu berdurasi 57 detik. Pria diduga Mario tampak menginjak David yang sudah terkapar di jalanan. Di akhir video terdengar penganiaya mengatakan tidak takut jika dipolisikan. Dia mempersilakan jika dilaporkan ke polisi. "Gak takut gue anak orang mati. Mau lapor? Lapor an **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 
Video tersebut telah dikonfirmasi oleh LBHGP Ansor. LBHGP Ansor membenarkan video tersebut adalah video penganiayaan David oleh Mario Dandi. Video direkam Sane teman Dandi. Polisi menetapkan Sane Lukas alias S alias SLRPL 19 sebagai tersangka di kasus ini. Sane berperan sebagai perekam dan provokator dalam aksi sadis ini. Tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, "Perannya apa?" Tersangka MDS bilang, "Lo videoin aja. Nih pakai HP gua." Kemudian tersangka MDS menyuruh anak korban saudara D push up 50 kali. Karena korban tidak kuat dan hanya sanggup 20 kali. Korban disuruh sikap tobat oleh tersangka MDS, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari Syam Indradi dalam jumpa pers di Polres Jaksel. Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Namun David saat itu mengaku tidak bisa mengambil sikap tobat. Dandi kemudian menyuruh Sane mencontohkannya. Anak korban menyampaikan tidak bisa. Akhirnya, tersangka MDS meminta tersangka S untuk mencontohkan sikap tobat, ujarnya. Dandi kemudian meminta David agar push up lagi. Tetapi David tidak bisa. Sane pun mulai merekam peristiwa tersebut memakai HP Dandi. Anak korban D ini juga tidak bisa. Sehingga tersangka MDS menyuruh anak korban mengambil posisi push up sambil tersangka S melakukan perekaman video menggunakan HP milik tersangka MDS, ujarnya. Baca selanjutnya, penetapan Sane sebagai tersangka. Sane dinilai telah melakukan pembiaran. Belakangan terungkap bahwa video tersebut direkam oleh Sane, teman Mario Dandi. Sane Lukas alias S alias SLRPL 19 telah ditetapkan sebagai tersangka kedua di kasus ini. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan pihaknya mintapkan Sane tersangka berdasarkan alat bukti yang ada. Setelah dilakukan pendalaman terhadap Mario dan saksi-saksi, polisi akhirnya menetapkan Sane sebagai tersangka. Kami mendapatkan sebuah fakta baru yang akhirnya mengarah kepada saudara S alias SLRPL usia 19
tahun. Warga Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat yang merupakan teman dari tersangka MDS atau tersangka sebelumnya yang akhirnya kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, kata Ade Ari. Jumat, 24/2. Dalam kasus ini Sane Lukas dinilai telah melakukan pembiaran. Sebab Sane Lukas tidak sekalipun melerai atau membuat Mario Dandi mengurungkan niat untuk menganiaya David. Berdasarkan 2 alat bukti dan barang bukti yang kami sita, diduga tersangka S melakukan pembiaran tindakan kekerasan terhadap anak, kata Ade Ari. Polisi telah resmi menahan Sane Lukas di kasus tersebut. Dalam jumpa pers kepolisian, Sane Lukas sempat ditampilkan polisi dengan berbaju tahanan. Selanjutnya terhadap tersangka S dilakukan penahanan setelah dilakukan sebagai tersangka, katanya. Sane dijerat UU Perlindungan Anak. Dalam kasus ini, Sane Lukas dijerat dengan pasal 76C junto pasal 80 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Dalam keterangan tertulis sebelumnya, tersangka Sane dijerat pasal yang sama dengan pasal yang diterapkan kepada Mario Dandi yakni pasal 76C junto pasal 80 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Namun, dalam kesempatan jumpa pers kali ini, polisi tidak menerapkan pasal 351 KUHP kepada Sane. Untuk tersangka S, karena diduga melakukan tindakan membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak, maka kami tersangkakan dengan pasal 76C junto pasal 80 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, jawab Ade Ari saat ditanya soal pasal 351 KUHP yang menghilang. Bunyi pasal 76C UU Perlindungan Anak. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bunyi pasal 80 UU Perlindungan Anak. 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. 72 juta rupiah. 2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. 3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. 3 miliar rupiah. 4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
1. Ayat 2 dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Baca selanjutnya, Kecaman LBH Ansor. LBH Ansor mengecam video kekerasan David. Rekaman video memperlihatkan aksi sadis anak pejabat pajak, Mario Dandi Satrio, 20, menganiaya Kristalino David Ozora alias David, 17, anak pengurus pusat GP Ansor yang bernama Jonathan. Beredar di jagat maya. Lembaga Bantuan Hukum, LBH, GP Ansor, berencana bakal melaporkan video tersebut. LBH Ansor akan segera melaporkan perekaman dan penyebaran video peristiwa kekerasan ini agar aparat kepolisian segera mengusut dan memproses secara hukum para pelaku yang terlibat, kata Ketua LBH Pusat Abdul Qodir dalam keterangannya. Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Dalam video beredar diperlihatkan baik perekam video ataupun orang yang ada di lokasi tidak membantu korban saat dianiaya. Mereka hanya menonton aksi brutal Mario tersebut. Abdul mengatakan aksi perekam dan penyebar video tersebut merupakan perbuatan yang keji dan juga bertentangan dengan norma dan hukum. LBH Ansor menilai perbuatan merekam dan menyebarkan video peristiwa kekerasan, apalagi yang korbannya adalah anak di bawah umur, adalah perbuatan keji yang bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat dan merupakan kejahatan yang diancam pidana, jelasnya. Lebih lanjut, dia mengimbau masyarakat luas untuk berhenti menyebarluaskan video tersebut demi menghormati korban dan keluarganya. LBH Ansor mengimbau kepada semua pihak agar menghentikan penyebaran video rekaman peristiwa kekerasan demi menghormati korban yang sedang menjalani perawatan dan keluarganya, imbuhnya. Mea.